Mungkin kami masuk dulu visi Manggarai. Visi Manggarai kami bupatinya Bupati baru 2016 sampai 2024. Visinya baru, Manggarai maju dan berdaya saing. Misi kesehatannya tuh mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Manggarai. Jadi situ termasuk kesehatan itu adalah kualitas manusianya. Lanjut. Ya, itu lanjut terus bawa. Ya sudah tadi kasus malaria sudah malaria aktif. Lanjut ke kasus sudah konfirmasi lab ya sudah. Ya api Manggarai tahun 2018 0,08, 2019 0,06, 2020 0,02, sampai dan Agustus 2021 juga 0,02. Lanjut. SPR-nya tahun 2018 0,13, 2019 juga 0,13, 2020 0,97, 2021 0,15. Karena kami mulai 2020 pemeriksaan slide-nya tuh sudah mulai menurun, sudah mulai berkurang Bu DC. Jadi SPR-nya juga mulai berkurang. Selanjutnya Aber, ya ini Aber Manggarai juga itu tadi karena jumlah slide yang diperiksa kurang, tapi penduduknya tetap bertambah, jadi persentasenya naik ya. Jadi kami sekarang sudah 9,81. Abernya. Nah, terus sekarang lanjut. Mungkin yang saya mau menggambarkan tentang persiapan sebelum pra-assessment dan assessment. Persiapan-persiapan mungkin yang dilakukan sebelum pra-assessment itu yang harus dilakukan oleh puskesmas. Maaf Bu DC, kami bukan menggurui, tapi kami belajar dari pengalaman kami waktu pra-assessment. Itu wawancara. Jadi wawancara yang dilakukan oleh tim penilai itu, dia melakukan wawancara bukan hanya kepada pengelola malaria, termasuk kepada pengelola obat, dokter penulis resep, itu semua diwawancara. Itu jadi ada kepala puskesmas, pengelola program malaria jelas, petugas laboratorium, surveillance, pengelola farmasi dan pengelola KIA. Kenapa pengelola KIA perlu? Karena malaria pada ibu hamil. Karena kami juga pernah menemukan kasus malaria pada ibu hamil. Itu terus ya sudah dia wawancara, observasi semua, melihat berdasarkan pelaporan. Jadi laporannya ya harus baik dan bukti-buktinya semua itu harus ada secara tertulis pada saat mereka datang. Karena setahu saya mereka tidak terlalu lama berada di satu puskesmas karena mereka akan pergi ke puskesmas lain. Nah, jadi puskesmas itu berdasarkan pilihan mereka. Lanjut. Nah, ini sudah. Oh ya, terus kami kena Manggarai juga ada rumah sakit, satu rumah sakit rujukan BLUD RSUD Benboy. Itu memang kami pada saat pra-assessment masih ditemukan beberapa persoalan yang memang setelah itu kami harus membenahi sehingga pada saat assessment itu tidak boleh salah. Yang sering ditemukan pada pra-assessment itu yang kami itu bahwa masih digunakan Primaquine pada kasus malaria. Waktu itu kami malaria terus waktu itu masih terjadi dengan apa lagi satu lupa saya itu. Chloroquine, Primaquine satu dan Suldox. Itu terus
kasus malaria pelaporannya tuh tidak sebagus puskesmas waktu itu. Itu yang ditemukan kami pada saat pra-asesmen. Terus ya pemeriksaan malaria puskesmas juga memang kalau saya analisnya rumah sakit dibandingkan dengan puskesmas lebih mantap puskesmas. Mungkin karena sering melakukan pemeriksaan malaria. Lanjut. Asesmennya sudah. Jadi kami waktu saat asesmen ditemukan banyak kekurangan yang harus kami perbaiki pada saat asesmen. Sehingga pada saat asesmen itu kami tidak boleh, penilai tidak boleh menemukan kekurangan-kekurangan. Yang dilakukan itu hasil temuan itu soal PE 125. Itu kayaknya poin yang paling besar ya Bu Dece ya. PE 125, peta fokus dan reseptivitas, survei migrasi, terus mikroskopis, pengobatan, regulasi percepatan eliminasi itu termasuk, kalau SK Bupati pasti sudah ada, SK penunjukan rumah sakit rujukan. Itu harus disiapkan. SK penunjukan cross-checker kabupaten harus ada. Walaupun sudah dilatih tapi tidak ada SK, itu mengurangi nilai. Terus pertemuan lintas batas. Kami melakukan pertemuan lintas batas, kalau tidak cari dengan PPNI juga difasilitasi juga kayaknya oleh UNICEF juga. Kami melakukan pertemuan lintas batas dengan Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Itu kalau saya tidak salah pada bulan Juni ya. Nah itu lanjut. Jadi yang ditemukan pada pra-asesmen itu semua harus diperbaiki pada saat asesmen. Saya contoh pada rumah sakit Benbow itu obat masih ditemukan tumpukan obat waktu itu dan setelah asesmen tidak. Jadi semua kita taat bahwa pengobatan malaria hanya dilakukan yang positif secara mikroskopis, jadi tidak ada positif apa ya juga itu. Terus untuk puskesmas, kasus malaria dikonfirmasi di lab, dicatat pada sebelumnya dicatat pada registrasi umum. Setelah asesmen itu registrasi untuk pasien malaria itu khusus, dibuat registrasi khusus. Jangan digabung dengan register umum, harus register khusus. Khusus untuk pasien malaria. Terus obat anti malaria harus tersedia. Jadi tidak mau satu biji mau dalam jumlah secukupnya, harus ada, sehingga tidak boleh ditemukan pada saat asesmen tidak ada obat malaria. Terus kasus malaria positif itu harus diberi obat anti malaria sesuai dengan standar, ada bukunya. Kami juga ada pernah salah hitung dosis. Ini saya jujur, tapi harus diperbaiki. Jadi dengan perhitungan dosisnya harus melalui berat badannya. Jadi perhitungan dosis berat badan bukan hanya sekedar kelompok umur. Jadi berat badan itu yang saya baca di buku petunjuk standar obat malaria. Tata laksana malaria. Lanjut. Sudah. Terus tenaga laboratorium. Refreshing untuk tenaga laboratorium itu harus sering dilakukan, dan kami setelah kami dinilai kami tetap melakukan itu. Kami ulang terus kemampuan untuk membaca slide ya. Itu ulangi terus secara terus-menerus. Terus kami juga mempunyai 2 cross checker kabupaten sebagai mereka yang menguji silang untuk semua slide yang masuk. Dan itu setiap bulan puskesmas mengirim dan kami akan mengembalikan kepada cross checker kabupaten untuk diperiksa. Jadi itu berjalannya sampai sekarang. Apa lagi? Sudah.
Itu saja Bu Dece. Terus esismalnya itu yang Bu Dece tahu, walaupun kadang-kadang belum lengkap, tapi laporan esismal itu wajib ya. Wajib dikirim. Terus survei migrasi. Survei migrasi ini kadang-kadang teman-teman puskesmas lupa, tapi selalu kami ingatkan bahwa survei migrasi itu wajib. Dan sekarang kami pas saat COVID ini tambah kami perketat. Jadi untuk teman pendatang yang datang dari daerah endemis, di sini paling banyak dari Papua dan Kalimantan. Jadi kami periksa COVID, periksa malaria, periksa COVID, periksa malaria, dan itu sejalan. Karena kepala desa selain kami menginformasikan soal COVID, kami juga menginformasikan soal malaria. Terus itu, oh ya, survei reseptivitas sekarang kami berjalan, setiap puskesmas laksanakan, karena itu harus di dalam waktu harus ada. Dan kami memantau dari Dinkes, dan sekarang kami lagi meminta mereka untuk membuat petanya. Karena Dinkes tetap wajib melakukan pemantauan. Sudah. Itu saja Bu Dece gambaran malaria di Kabupaten Manggarai saat ini. Terus sekarang pendampingan terhadap untuk pendampingan minum obat itu tetap. Jadi kami tidak hanya PMO untuk TB, malaria juga wajib. Jadi setiap pasien malaria yang diberi obat harus didampingi oleh petugas puskesmas. Screening terpadu, jadi kami screening terpadu untuk triple eliminasi sekalian juga dengan untuk malaria. Nah, jadi orang kan bilang malaria untuk ibu hamil tidak perlu lagi Kak Bu Dece atau, tapi kami masih tetap melakukan screening malaria untuk ibu hamil karena diambil sekalian darahnya untuk triple eliminasi. PTM untuk ibu, PTM juga pada kegiatan-kegiatan PTM juga tetap dilakukan untuk pemeriksaan malaria. Itu saja Bu Dece. Oh, sekarang upaya kami pemeliharaan daerah supaya tetap bebas, karena mempertahankan itu katanya jauh lebih sulit. Itu pemantauan mutu eksternal itu tetap. Jadi cross checker site malaria pada setiap kasus impor itu harus dilakukan. Dan kami puskesmas harus mengirim slide itu wajib setiap bulan. Tidak boleh ada puskesmas yang tidak mengirim slide. Berikutnya OJT bagi tenaga analis. Survei habitat Anopheles kami sudah mulai melakukan. Survei jentik sudah ke 23 puskesmas. Survei migrasi sudah. Penyelidikan epidemiologi itu kami perketat. PE itu diperketat. Karena Bu Dece kami baru-baru ini kami pernah mengalami kejadian yang orang ini datang dari Papua. Suami istri. Jadi datang setelah 2 minggu, ternyata istrinya ini panas, demam tinggi. Karena dia takut bahwa dia tercuriga COVID, makanya dia membuat cerita bahwa dia tidak pernah ke daerah Papua. Jadi kan kami bingung, gugup semua. Akhirnya si ibu ini tidak pernah mengakui. Ternyata kami mencari tahu lewat keluarganya bahwa ibu ini pernah pergi ke Papua, tetapi setelah pulang dia tidak langsung ke kampungnya, tapi dia singgah di suatu daerah Manggarai. Akhirnya semua itu hampir satu desa itu diperiksa ulang untuk negatif, dan di tempat dia itu juga diperiksa ulang, dan ternyata memang dia malaria, dia bukan COVID. Jadi itu, jadi survei migrasi itu memang menurut saya hal yang sangat penting untuk memelihara bahwa jangan sampai terjadi kasus malaria endogenous. Itu saja Bu Dece dari kami, maaf kurang dan lebihnya karena kami juga tadi buru-buru, dan itu saja. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang tidak mengenakan hati dan keterlambatan kami. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.
Sudah Bu Dece? Terima kasih Ibu Kabit, Ibu Asumta. Luar biasa perjuangannya mempertahankan eliminasi. Kami salut Ibu, jadi pembelajaran berharga untuk semua kabupaten. Jangan bosan-bosan kalau kami undang terus untuk berbicara di Provinsi Ibu Kabit. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan dengarkan dari Kabupaten Manggarai Barat. Ini adalah foto-foto dari slide Ibu Kabit, kegiatan sebelum eliminasi. Saya selesaikan dulu. Oke. Selanjutnya dari Manggarai Barat, ada Ibu Kabit juga sudah hadir dengan kita. Halo? Ya, selamat siang, Bu. Ya, silakan Ibu Kabit. Ya. Materi mohon ini langsung di slide 7, Bu Dece. Baik, Ibu punya waktu lumayan banyak, jadi tidak usah buru-buru. Aman saja. Kan Bu, saya slide-nya ada. Oke. Ya, baik, selamat siang, Ibu Dece dan Bapak Ibu Kabit, Ibu Asumta, selamat siang. Manggarai Barat. Ya, baik, kita langsung ke slide 7, Ibu Dece, terkait situasi malaria di Kabupaten Manggarai Barat. Ya, oke. Jadi kami di Manggarai Barat ini fasilitas kesehatannya terdiri dari rumah sakit ada 3, kemudian puskesmas ada 22, ya pustu, polindes, poskesdes itu ada 117. Kemudian kecamatannya 12, desa 169. Next. Kasus malaria per puskesmas, data dari 2019 sampai 2021, secara kabupaten ada 129, di mana yang tertinggi itu ada di puskesmas Nangalili, dan situ memang ya daerah pesisir dan tropis. Kemudian yang kedua di puskesmas Golobelu, ya berbatasan dengan Kabupaten Manggarai. Ya, next. Ya, cakupan indikator API dari Januari 2018 sampai dengan Agustus 2021, kita paling tinggi di tahun 2019. Kemudian 2020-2021, ya memang 2019 kita paling tinggi, tapi dengan segala sumber daya yang ada, ya kami tetap berupaya untuk menurunkan angka API ini, ya meskipun kami belum masuk daerah kategori tereliminasi malaria. Ya, next. Ya, trennya kalau kita lihat dari 2018 sampai 2021 di situasi sampai sekarang tertinggi kita di 2018. 2018 ada 99, 2019 25 kasus, kemudian 2020 2 kasus. 2 kasus itu kasus impor.
Kemudian 2021 ini ya 2-nya impor, 1 indigenous, yaitu yang masih ya kita sudah berkonsultasi dengan Ibu DC juga terkait dengan kasus indigenous ini. Karena kita sudah melakukan penyelidikan epidemiologi dan tidak ditemukan kasus selain kasus yang kita temukan ini. Jadi kami tetap menunggu petunjuk lebih lanjut terkait dengan SOP PE untuk kasus indigenous ini karena hanya ditemukan 1 kasus. Jadi next. Ya, pencapaian SPR dari tahun 2018 sampai dengan Agustus 2021 ya di mana target kita kurang dari 5%, ya. Kita tertinggi di 2018, ya terendah itu di 2020. Tapi meningkat lagi di 2021 ini. Nah, yang kita khawatirkan ini ya kalau di 2020 ya mungkin karena COVID ya kasus migrasi itu tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan dengan upaya kerjasama kita tidak ada lagi kasus malaria indigenous. Kemudian memang ada kita malaria import dan kita sudah lakukan notifikasi ke daerah asal. Kebetulan yang 2021 ini itu dari Sumba. Dari kita dari Papua. Kemudian kita sudah lakukan notifikasi ke Papua tapi belum ada feedbacknya sampai sekarang. Mungkin nanti ini yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut oleh teman-teman di Dinkes Provinsi. Dari next. Ya, masalah yang kami hadapi di Kabupaten Manggarai Barat ini ya hingga saat ini masih bermasalah karena belum tuntas. Ya, kami belum bisa tuntas menanganinya. Jadi ditandai dengan masih dijumpai kejadian malaria indigenous di Kabupaten Manggarai Barat. Ya, memang upayanya kita sudah lakukan, tapi belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi next. Ya, upaya pengendalian malaria di Kabupaten Manggarai Barat secara garis besar dalam 3 tahun terakhir ini ya melakukan penemuan kasus secara aktif maupun pasif di puskesmas, klinik dan juga rumah sakit. Kemudian melakukan pengobatan kasus malaria dengan menggunakan ACT di puskesmas dan rumah sakit. Kemudian ya tahun 2019 kita ada pembagian kelompok malaria pada ibu hamil. Kemudian pembagian kelambu massal pada fokus massal tahun 2020 itu di Puskesmas Nangalili, di mana daerah yang banyak ditemukan kasus malaria. Kemudian ya penyelidikan epidemiologi pada kasus malaria positif, ya itu kita lakukan sesuai dengan SOP. Kemudian melakukan screening malaria pada ibu hamil, itu dilakukan di seluruh puskesmas di Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian ya, peningkatan kapasitas tenaga mikroskopis malaria melalui OJT bagi puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Itu di tahun 2019. Kemudian ya penggunaan aplikasi e-Sismal untuk pelaporan malaria itu sejak tahun 2019. Hanya memang pelaksanaannya belum maksimal. Ya, kemudian supervisi, kemudian pengadaan logistik malaria memang belum cukup sesuai kebutuhan RDT kita ini. Kemudian kegiatan MBS itu tahun 2018 di 3 desa dan itu didanai dari Global Fund. Kemudian di 2021 kita tahu fokus penganggaran kita kan ada di COVID, tapi kita mencoba untuk sharing budget bahwa kegiatan malaria bersamaan dengan kegiatan vaksinasi COVID. Kemudian ya kegiatan MBS juga di Labuan Bajo. Hanya memang kesulitan kita keterbatasan RDT. Bisa saja beberapa kita bisa tambahkan lokasinya. Hanya
stok logistik RDT kita yang masih terbatas. Waktu itu kami hanya dapat 500, tapi itu tidak selesai dalam satu minggu. Jadi mungkin nanti Ibu DC, ini kami mohon dukungan ini agar kami dibantu dengan logistik sesuai dengan terutama RDT, kemudian pendampingan juga, karena ya kami memang salah satu kabupaten yang tahun 2020 itu untuk jadi eliminasi pada 2022. Tapi kondisi kita ya sangat disayangkan, masih kami temukan kasus indigenous. Hanya memang kita sudah lakukan penyelidikan epidemiologi, tidak ada tambahan kasus di situ. Ya, mohon petunjuk lebih lanjut ini, ya kira-kira bagaimana? Karena kita juga ya masa kabupaten tetangga kami, ya senior kami, Ibu Asumta sudah berbagi ini tadi, berbagi pengalamannya. Ya kami juga mau ya berupaya untuk bisa eliminasi malaria juga di Manggarai Barat ini. Tentunya ya kami sangat membutuhkan dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, next. Ya, ini kelengkapan laporan. Ya, mungkin kita bisa lihat memang ya ada beberapa yang belum. Coba next lagi, kalau kelengkapannya ya kita 100%. Hanya mungkin waktunya yang belum maksimal. Nah, kami sesuaikan. Kemudian ya untuk 2021 ya memang masih ada PR, masih ada satu puskesmas yang laporannya belum lengkap, tapi kami tetap berupaya. Ya, baik Ibu DC, Bapak Ibu Kabid, seluruh peserta yang ada di Zoom ini, ya demikian gambaran singkat kami terkait dengan situasi malaria di Kabupaten Manggarai Barat. Mantap, terima kasih Ibu Kabid dari Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan berdiskusi. Saya serahkan ke moderator Pak Dr. Jeffrey. Silakan Bapak Dr. Baik, terima kasih Ibu DC. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, dua Ibu Kabid yang hebat dari Manggarai dan Manggarai Barat. Selamat jumpa lagi. Kemudian teman-teman yang dari provinsi, ya kita melanjutkan diskusi kita sebagaimana yang hari pertama sudah dilaksanakan kemarin. Hari kedua ini kita mulai dengan after lunch discussion. Nah, jadi berat ini kalau sekarang. Kita harus berbincang-bincang sejenak. Ya baik, jadi isu kita sejatinya adalah malaria dan perlintasan. Ya, jadi malaria dan lintas batas. Bapak Ibu sekalian, persoalan lintas batas menjadi perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ketika di dalam wilayah kita sudah ada yang mengalami eliminasi sebagaimana kasus Manggarai, kemudian tetangganya belum eliminasi, maka ini tentunya akan menjadi satu hal yang mungkin bisa saling mengganggu. Ya, jadi perlintasan ini akan menjadi bahan diskusi kita terkait dengan sebagaimana tadi Ibu Asumta sampaikan, karena Manggarai ini sudah eliminasi dan saat ini adalah memasuki fase pemeliharaan. Ya. Nah, tadi juga tersampaikan bahwa lebih susah menjaga daripada memperoleh. Nah, itu menjadi PR bagi kita semua untuk bisa urun rembuk. Sesungguhnya bagaimana kita saling menjaga supaya daerah yang tadinya sudah zona putih itu bisa tetap terjaga dan tidak terpapar oleh kasus impor. Ya, tadi dari penyampaian Ibu Kabid dari Manggarai beberapa hal, ya bahwa di 2021 ini ada kasus impor 5 kasus. Nah, apakah itu semuanya dari Papua atau dari kabupaten yang ada di sekeliling Manggarai ya atau NTT ini? Itu mungkin perlu mohon klarifikasi.
Ya, kemudian dari berbagai capaian nampaknya itu sudah berjalan dengan baik sebagaimana yang digariskan, dan saya pikir itu poin untuk Manggarai. Kemudian kalau untuk Manggarai Barat memang tadi katanya belum tuntas penanganan. Ya, menjadi tantangan ya Ibu ya, Ibu Kabid Manggarai Barat. Ya, apalagi saat ini Manggarai Barat menjadi buah bibir di mana-mana dengan istilah pariwisata premiumnya. Tentunya kita berharap lebih cepat selesai lebih baik untuk kasus malaria, karena tentunya kita juga sama-sama paham ya, para wisatawan sangat takut terhadap kasus malaria. Jadi ini mungkin mengawali diskusi kita, ya sesungguhnya apa sih yang harus kita upayakan terkait dengan pelintasan batas ini, Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin pengantar diskusi dari saya. Saya berharap partisipasi dari Bapak-Bapak, ya karena dari provinsi ini kayaknya Bapak-Bapak ya. Ada tim ahli, ada Pak Gusti Brewon, ya, kemudian juga ada teman-teman dari PPNI, ada Pak Willy yang selaku pelaksana daripada kegiatan Zoom ini, yang mana kita sama-sama tahu bahwa kegiatan ini terselenggara atas fasilitasi dari UNICEF. Itu mungkin dari saya, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon partisipasi teman-teman untuk bisa meng-in-depth lebih jauh terkait dengan isu-isu malaria dan perbatasan ini. Siapa yang mau memulai duluan, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Gusti, adakah? Atau dari KKP? Bu Yanse kemarin hadir, terima kasih hari ini hadir lagi. Ya, Pak Gusti. Silakan. Pak Jeffrey. Ya, Pak Gusti ini salah satu staf ahli yang bergabung bersama kita ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Iya Pak Jeffrey, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Ibu Asumta, kita ketemu lagi. Saya sering ketemu Ibu Asumta dalam isu HIV dan AIDS. Beliau sangat Spartan juga di sana. Harus sekarang ketemunya dalam konteks malaria. Iya, saya ini memang lagi meeting saya lagi ketemu Ibu dari Dinkes Kabupaten Kupang, Ibu Dokter, dan saya sudah minta beliau untuk mengisi self assessment. Dan beliau moga-moga ini bisa segera jadi mohon maaf saya mengikutinya tadi setengah, tapi saya ingin komentari begini. Pertama, saya apresiasi terhadap apa yang sudah dirintis, dimulai oleh teman-teman di dua dinas kesehatan ini. Saya tahu ini memang tidak mudah, di antara begitu banyak urusan lain, tapi dua kabupaten ini sudah bekerja sangat baik. Menurut saya ada satu benang merah dari dua kabupaten ini yang menurut saya sangat menolong. Pertama, ini mungkin di Ibu Asumta ada dua yang berdekatan, HP jadi masih hidup. Bagi saya Manggarai Barat akan sangat terbantu. Kenapa? Karena aktor kesuksesan eliminasi malaria di Manggarai itu sekarang jadi wakil bupati di Manggarai Barat. Betul. Ya, sehingga menurut saya Manggarai Barat ini tidak sulit karena kunci jawabannya sudah langsung pindah ke Manggarai Barat. Kalau kemarin masih di Manggarai, hari ini di Manggarai Barat. Sehingga menurut saya kalau memang ingin belajar dari Manggarai, maka bisa melalui satu tahap teman-teman di Manggarai Barat bisa bertanya pertama itu ke Pak Wakil Bupati, Pak Dr. Weng, kira-kira itu apa sih tipsnya? Selain tentu tanya di Ibu Asumta yang sudah berhasil melakukan kegiatan ini di Manggarai. Kemudian saya tadi melihat satu dokumen yang dipresentasikan oleh Ibu Asumta, yaitu pertemuan 3 Manggarai. Mungkin saya ingin bertanya saja, apakah Ibu Asumta pernah mendapat notifikasi dari, mungkin tadi karena saya kelewatan, apakah dapat notifikasi dari 2 Manggarai yang lain ketika misalnya ada kasus di
wilayah mereka, apakah atau Ibu juga memberi notifikasi ke kabupaten tetangga jika ada temuan kasus? Nah, ini mungkin ya. Ya, kemudian saya kira terus berinovasi karena menurut saya kemajuan Manggarai Barat itu suka tidak suka juga berdampak langsung pada daerah penyangga utamanya yaitu Manggarai. Sehingga ketika bicara pariwisata, tidak bisa kita hanya fokus ke Manggarai Barat, karena saya kira di Manggarai juga Pak Duo Heri ini sangat banyak melakukan inovasi, sehingga saya senang, moga-moga ini bisa menjadi kolaborasi yang baik. Untuk Manggarai Barat, ini saya barusan baca, tadi waktu sebelum pertemuan ini saya sempat membaca berita di Pandeglang. Di Pandeglang itu ada satu best practice yang mungkin Manggarai Barat bisa kalau memang mau tiru. Itu saya baca berita di Tempo itu teman-teman PHRI, Persatuan Hotel, itu mereka MOU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang untuk sama-sama terlibat dalam eliminasi malaria. Artinya isu pariwisata di sana itu sudah terintegrasi dengan menurut saya isu pariwisata sehat. Pariwisata sehat itu termasuk salah satu indikatornya dia adalah daerah-daerah yang harusnya bebas dari malaria, HIV, dan macam-macam. Oleh karena itu, saya kira mungkin salah satu terobosan dengan apa yang sudah dilakukan, saya tentu mengapresiasi tentang apa yang sudah dilakukan, tapi inovasi-inovasi lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman Manggarai Barat, misalnya mengenai sektor pariwisata. Kenapa? Karena mereka ini juga sangat berkepentingan dengan isu malaria. Karena kalau malaria besar, ya wisatawan berkurang. Sehingga menurut saya ini ada apa dalam istilah politik ya berkoalisi lah kepentingan kita. Mereka ingin agar wisatawan banyak, sementara kita sebagai pelayan publik berkepentingan dengan masyarakat sehat, bebas malaria, eliminasi malaria. Jadi menurut saya upaya-upaya inovatif ini mungkin bisa ditiru diadopsi di Manggarai Barat tentu sesuai dengan karakteristik Manggarai Barat. Saya ngerti bahwa di Manggarai Barat itu tantangannya banyak. Daerah kepulauan, multikultural dan macam-macam. Sehingga saya percaya dan optimis dengan pengalaman Dr. Weng yang sudah berhasil di Manggarai bisa diadopsi ke sana. Saya kira itu dulu tanggapan saya. Hal-hal lainnya ini saya nanti akan ikuti dalam diskusi. Terima kasih Pak Jeffrey. Saya kembali. Oke, baik. Terima kasih Pak Gusti Brewon. Ya, ini beberapa poin masukan. Yang pertama, ya sesungguhnya aktor eliminasinya sudah ada di Manggarai Barat ya. Ibu Elizabeth, silakan direspon. Jadi sesungguhnya tidak menjadi sangat sulit. Ya. Kemudian yang kedua, yang menarik lagi juga adalah bagaimana kerjasama dengan PHRI untuk isu-isu kesehatan. Ini mungkin sebuah inovasi. Silakan Ibu Elizabeth dari Manggarai Barat. Ya, baik. Saya mau ini dulu, Pak. Saya bukan Ibu Elizabeth. Oh, sorry. Nama saya Elin, ya. Elin. Ah, ya. Ya. Baik. Maaf. Ya, Pak. Terima kasih atas informasi dari Pak Gusti tadi ya, Pak Gusti. Betul. Brewon. Ya, mungkin nanti ya hal-hal baik yang perlu kami tiru. Dan memang ya upaya kami di Manggarai Barat dalam 4 tahun terakhir itu ya upaya untuk menurunkan kasus. Jadi mana 2019-18 kita 99 dan 2020 itu hanya 2. Kemudian 2021 itu 2020 ini kasus impor. Dan kita sudah lakukan notifikasi. Hanya memang yang kita mau upayakan di Manggarai Barat ini Pak, kasusnya tidak ada. Sehingga screeningnya itu lebih awal, yaitu makanya tadi kami butuhkan RDT. Karena ya goalnya itu tidak ada kasus. Ya, yang memang kami khawatirkan ini adalah kasus impor. Ya, memang sampai dengan saat ini ya kami belum mendapatkan notifikasi bahwa dari kabupaten kami menjadi kasus impor di tempat lain. Ya,
untuk nanti dengan PHRI, memang Pak, untuk PHRI ini dari pariwisata ini kan di Labuan Bajo. Untuk daerah Labuan Bajo sendiri ya kasusnya tidak ada. Yang ada ini ada di luar Labuan Bajo. Jadi itu di Nangalili, ya wilayah Lembor ke atas 2 jam dari Labuan Bajo. Kemudian untuk di daerah-daerah wisata Pak, untuk daerah-daerah wisata ya kita sudah programkan untuk screening malaria di setiap desa yang memang ada spot-spot wisatanya. Di tahun 2021 ini kita lakukan di spot wisata Rinca. Itu kita bersama sharing budget dengan kegiatan bersamaan dengan vaksinasi COVID. Hanya itu tadi. Ya, kita sebenarnya butuh banyak karena memang kita berkeinginan, bercita-cita ya kita ini Pak menjual pariwisata sehat dengan bukan hanya malaria sih sebenarnya tapi semua. Tapi khusus untuk malaria ini mohon kami dibantu dengan RDT malaria. Nah, terkait dengan SPR ya memang di 2021 ini ya meningkat dari 0,03 2020 menjadi 0,05. Ya itu tadi ada satu kasus itu kasus indigenous dan kita sudah komunikasikan dengan IDC di Dinkes Provinsi karena hasil penyelidikan epidemiologi ya tidak ditemukan kasus selain kasus satu orang itu. Padahal kan kalau memang benar dia indigenous, ya seharusnya ditemukan kasus lain di lokasi itu. Hanya memang ya kesulitan kita ini informasi dari masyarakat itu. Ya, kalau ditanya sama seperti tanya pernah kemana-mana ya jawabnya tidak. Jadi itu memang yang kita perlu ya PR kami untuk meningkatkan lagi kompetensi SDM untuk untuk kegiatan PE ini untuk mendapatkan informasi yang benar-benar valid dari masyarakat. Jadi itu yang kami upayakan di Manggarai Barat Pak Gusti dan juga Pak Dr. Jeffrey selaku moderator dan untuk Ibu DC ya mohon kami dibantu kembali dengan tambahan RDT tadi. Ya seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ya tambahan Pak, ya kami juga merencanakan untuk migrasi ini, surveillance migrasi, kita tahu bahwa Labuan Bajo ini pintu masuk. Ya, kami mau kerjasama dengan KKP supaya penumpang yang berasal dari daerah endemis malaria itu segera langsung di screening di bandara. Tapi kembali lagi mohon kami dibantu dengan RDT. Ya bukannya kami tidak mampu lagi, tapi karena memang perencanaan kita ini kan ada waktunya. Ya mungkin kalau memang ada stok di provinsi ya mohon kami dibantu dengan RDT ini agar surveillance migrasi itu kami bisa lakukan mulai dari pintu masuk, baik di Pelabuhan Labuan Bajo maupun di Bandara Komodo. Karena kalau lolos dari kami otomatis ya satu Flores ini yang akses transportasinya melalui Labuan Bajo ya bisa saja nanti akan menjadi indigenous. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Erlin. Jadi ya menjadi catatan untuk Ibu DC di provinsi adalah tadi ya terkait dengan ketersediaan RDT. Mohon bisa mendapatkan fungsi. Kemudian ada niat yang baik untuk bagaimana mengupayakan mitigasi dari kasus impor dengan melakukan screening di bandara bagi warga dan yang datang dari daerah endemis tinggi. Apakah Ibu dari KKP bisa menanggapi terkait dengan keinginan baik dari Ibu Elin ini? Ya, Bandara Komodo menjadi salah satu bandara yang
banyak dikunjungi ya, didatangi dari berbagai tempat, sehingga adalah menjadi strategis bila mana berbagai upaya mitigasi terhadap berbagai persoalan sudah dimulai di Bandara Komodo tersebut. Kami mohon responnya dari KKP. Oke, baik Pak Jeffrey, selamat siang Pak Jeffrey dan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Untuk terkait kegiatan surveillance migrasi di pintu masuk, khususnya di Bandara Komodo, kami bukan tidak mau melaksanakan, kami tetap ada di situ Pak. Hanya kendala kami sekarang ini, kami istilahnya pelurunya habis Pak, RDT-nya. Kami masih berjuang untuk mendapatkan dari provinsi, seperti kemarin untuk screening yang peserta PON saja, kami minta baru dapat, ya hari ini akan ditambahkan lagi 125, berarti ada 225, tapi itu terpakainya di Bandara El-Tahari. Untuk itu kami mohon bantuan Bu DC dan Bapak Ibu teman-teman di provinsi untuk demi kelancaran kegiatan ini seperti Ibu Erlin harapkan, kami mohon dukungannya untuk RDT. Untuk tenaganya juga kami KKP ini terbatas dalam tenaga Pak. Untuk di bandara, mungkin sekilas info untuk di Bandara Komodo, kami kalau sesuai dengan ininya, kami itu induknya di Pelabuhan Laut, Labuan Bajo. Itu petugas di sana itu jumlahnya dari KKP sendiri itu ada 4 orang. Dan selain itu kami dibantu dengan tenaga BKO dari Dinkes. Itu mulai masuk dalam masa pandemi COVID ini. Nah, untuk demi mendukung kegiatan surveillance migrasi ini, berarti kami nanti mohon bantuan teman-teman di Dinas Kabupaten setempat untuk bisa sama-sama dengan teman-teman kami di Labuan Bajo untuk melaksanakan kegiatan ini. Karena kalau kami sendiri, untuk saat ini di saat pandemi ini sangat berat juga Pak, karena keterbatasan SDM kami. Tapi kami juga memotivasi teman-teman untuk tetap melaksanakan kegiatan ini walaupun dengan keterbatasan SDM tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa KKP siap Pak untuk mendukung kegiatan ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Yanse. Ibu Yanse tadi ya, di note oleh Ibu Elin dan juga Ibu DC terkait dengan upaya untuk survei migrasi di pintu masuk. Saya pikir ya jika mana itu memungkinkan dan bisa dilakukan adalah baik adanya untuk pelabuhan Bandara Komodo itu benar-benar dilakukan berbagai upaya-upaya untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan bila mana ada upaya screening seperti itu. Berarti kan kita sudah mengupayakan berbagai tindakan pencegahan sehingga tadi bahwa Manggarai menjual para wisata sehat itu tergambar secara nyata dalam aksi-aksi yang diintervensikan. Seperti itu ya. Jadi baik, terima kasih untuk informasi ini. Ya tentunya ketersediaan RDT menjadi suatu kebutuhan. Kalau untuk PON tadi semoga sudah jalan Ibu ya, walaupun terbatas. Semoga tidak ada yang tertangkap positif ya. Ya sudah jalan Pak hari ini. Tadi pagi katanya informasinya bagaimana? Tadi pagi menurut info teman-teman kemarin bahwa yang masuk hari ini lewat Bandara El-Tahari pakai pesawat Batik Air subuh tadi itu peserta e-sport. Ternyata kami sudah ada di situ sampai sudah tempel khusus untuk meja screening bagi peserta PON, diharapkan masuk di meja yang satu, tapi ternyata tidak ada. Menurut teman-teman yang bertugas hari ini, mereka sudah kerjasama juga dengan Angkasa Pura, dengan ADM untuk bagian keamanan di bandara. Ternyata penumpangnya respon
bahwa tidak ada yang dari Papua khusus yang mengikuti PON itu. Kami Nah, sudah sesuai di situ, Pak. seperti itu. Dari manifestnya? Mohon izin, Pak, karena yang e-sport ini data yang kami dapatkan kemarin dari Dispora itu yang melalui Dispora. Itu tidak ada untuk e-sport ini. E-sport ini artinya menurut Dispora bahwa itu mereka dengan biaya sendiri. Biaya sendiri, Masuk di dalam yang terdata oleh Dispora ini. kontingen. Iya. Oke, mungkin perlu dikoordinasikan lebih jauh ya. Oke, baik. Berarti belum sempat terlaksana testingnya ya? Iya, kalau untuk persiapannya teman-teman dan alatnya sudah Sudah siap. siap. Sudah Oke, standby baik. di tempat Sambil kedatangan. menanti saja. Iya. Apa Pak Agusti punya informasi karena katanya beliau juga termasuk pengurus e-sport. Ya Pak Jeffrey? Ya, gimana? Ya. Menyimak diskusi kami? Ya, saya menyimak soal yang Tapi ya. pendataan malah yang PON itu ya. Ya. Ya memang di PON itu kan ada dua kategori sebenarnya. Ada cabur resmi, dan ada juga cabang olahraga eksibisi. Nah, eksibisi itu dia berlangsung sebelum PON itu resmi. Makanya saya termasuk dengan selancar itu. Tapi bagi kita itu dalam sudut pandang epidemiologi saya kira bukan soal resmi cabur atau eksibisinya, tetapi mereka ada dari Papua, itu soal. Betul. Sehingga kemarin kita mengambil langkah inisiatif dengan mencari nomor kontak mereka untuk menyerahkan kepada teman-teman untuk bisa direspon. Memang ini kan sesuatu yang baru, kita mengerti sebagai sesuatu yang baru pasti orang masih bingung. Tetapi saya seperti yang saya sampaikan di grup itu bahwa mereka menyambut baik karena itu hal yang bagus. Tapi kalau berharap orang yang turun lalu mengerti memang masih susah. Ini kan perdana, jadi ini juga jadi masukan untuk. Tapi saya sudah sampaikan mereka ada di mana sekarang dan ya teman-teman, karena ini kan mereka baru dari Papua daerah Indonesia. Maksud ini untuk menanggapi yang tadi. Ya. Jadi kalau jadi kan kita kondisinya sudah tidak mau di follow up tidak gitu loh. Kan urusannya kita bukan soal Dispora tahu atau tidak, tapi orang baru pulang dari Papua atau tidak. Itu kan begitu soalnya. Ya. Nah, jadi sekarang saya kira tinggal teman-teman Dinkes Provinsi memfollow up itu ke Dinkes Kabupaten Kota. Teman-teman KKP sudah berupaya, tapi memang ini juga jadi bahan pelajaran kalau rombongan yang lebih besar datang lagi tidak tercecer lagi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Diskusi kita akan keluar dari pertemuan ini, nggak apa-apa ya? Gimana? Sorry, karena menanggapi yang tadi, tapi ini supaya kita fokus ke diskusi dua kabupaten ini, supaya jangan dua kabupaten. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik, jadi demikian. Tapi sorry, sekaligus kita juga nanti tanya ke teman-teman Dinkes Manggarai, Ibu Assunta dan juga Manggarai Barat, apakah sudah punya list atlet-atlet asal Manggarai dan Manggarai Barat yang ikut PON atau tidak, sehingga bisa diantisipasi lebih awal. Ya, terima kasih. Baik, jadi terima kasih Pak Gusti atas responnya. Ya, memang tadi ada saudara-saudara kita yang baru balik dari Papua, yang mana dari kemarin ya, dari kemarin itu kan kita diskusi dengan 4 kabupaten kota itu memang ada kasus import malaria dari Papua. Jadi ini memang suatu hal yang bukan lagi masih fata morgana, tapi adanya. Jadi memang kita perlu antisipasi. Tindakan yang jelas kemarin sudah baik, dari KKP sudah antisipasi walaupun belum terjadi. Nah, masih ada satu masa inkubasi daripada parasit ini. Ya, beberapa harinya sebagaimana yang harusnya itu dipantau di rumah. Ya, jadi kemarin sudah diminta nama, by name, by address-nya untuk dinotifikasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten setempat di mana atlet itu berada, supaya bila mana ada gejala itu bisa tetap masih dalam pantauan. Seperti itu ya. Jadi mohon kerjasama teman-teman semua. Kita akan memulai sebuah hal yang baru dengan melakukan screening di pintu-pintu masuk bagi masyarakat yang datang dari daerah
zona merah seperti itu khusus untuk malaria ini. Selain tentunya COVID sudah kita upayakan. Dari Mabar mungkin Ibu Elin ada mau sampaikan sesuatu? Untuk sementara tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, Ibu Asumta mungkin mau menanggapi dari diskusi kami. Terima kasih Pak Dr. Jeffrey. Mungkin saya ada sedikit masukan untuk saya punya adik Elin di Manggarai Barat. Ya. Ya, siap, Ibu. Kakak adik toh? Ya, siap, Ibu. Saya ini kan juga ada Ibu Erlina. Kita punya analis yang luar biasa. Yang pertama, Ibu Erlin, jangan cepat-cepat menentukan bahwa itu kasus endogenus. Jangan dulu. Kalau misalnya itu, saya tidak tahu itu apakah pakai RDT atau pakai slide. Mungkin banyak teknik, karena tadi ada sampaikan bahwa kenapa hanya ada satu orang. Terus yang berikut, mungkin banyak teknik, banyak apa soal saat pembuatan slide, apa-apa semua itu yang kurang bagus. Saya punya pengalaman seperti itu pada saat pra-asesmen mau ke asesmen. Ternyata banyak waktu itu saya berdiskusi dengan Pak Dr. Paul, banyak arahan-arahan yang dilakukan, ternyata memang benar. PE itu sangat menentukan, waktu kita menentukan bahwa dia kasus endogenus atau kasus impor. Yang berikut itu ada Ibu Herlina, saran saya, kalau memang benar sudah diambil slide, kirimlah ke provinsi. Karena kalau Ibu kirim berupa foto gini, itu lain. Tapi kalau Ibu Herlina yang melihat sendiri itu slide, saya yakin 9. Saya yakin bahwa itu bukan kasus impor. Itu saran saya. Yang kedua soal survei migrasi. Survei migrasi seharusnya sudah mulai dilakukan. Karena itu kalau saya itu hanya beberapa kabupaten saja. Mungkin dari Papua, Kalimantan, dan Sumba, Alor. Yang perlu diwaspadai sekali adalah yang dari Kalimantan dan Papua. Kami punya pengalaman, terutama Papua. Itu yang perlu diwaspadai sekali. Terus yang mau menjawab pertanyaan Pak Dr. Jeffrey, bagaimana dengan hasil dari kami lintas batas? Sudah jadi kalau ada kasus itu kami harus meningkatkan notifikasi kami antara Manggarai dan Manggarai Barat. Memang sampai dengan saat ini kami belum menemukan kasus malaria dari Manggarai Barat ataupun dari Manggarai Timur. Pokoknya dari daerah Flores sampai saat ini belum ada. Yang berikut tadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Dr. Jeffrey. Ya itu saja dulu Pak Dr. Jeffrey. Kalau ada terus adek Elin itu pasti bebas. Oh ya, kalau mau datang belajar ke Manggarai silakan. Karena Manggarai Timur itu hari sebelum dia pra-asesmen dan asesmen itu dia datang belajar di Manggarai. Untuk semua tahap, untuk semua persiapan, termasuk untuk surat-surat, dokumen-dokumen, keputusan bupati, instruksi bupati untuk para kepala desa itu ada. Instruksi bupati untuk para kepala desa untuk wajib melakukan survei migrasi. Sehingga Ibu Elina, ini saran saya, Ibu Elin, tidak perlu, memang benar kalau kita lakukan di Bandara Komodo, karena kadang-kadang setelah 2 minggu atau 10 hari baru gejala itu muncul. Jadi perkuat di desa. Perkuat bahwa survei migrasi itu dilakukan di desa. Memang kita harus butuh kerjasama kepala desa dengan kepala puskesmas. Itu saja saran saya Pak Dokter dan untuk saya ini. Sekian dan terima kasih Ibu Asumta. Jadi satu tawaran yang menarik ya Ibu Elin, bisa benchmark ke Manggarai sebagai kabupaten induk yang sudah juga menjalani seluruh tahapan proses untuk sampai pada tahap eliminasi ya. Silakan diprogramkan supaya ini benar-benar akan mewujud nyata dari hasil diskusi kita ini. Jadi Ibu Elin, ya kami mendorong tidak usah belajar jauh-jauh, cukup ke saudara tuanya saja di sebelah dan bisa mendapatkan banyak input turut
terutama untuk mungkin tadi ya berbagai dokumen ya. Nah, itu saya pikir juga sudah bagus sekali kalau sudah disiapkan jadi ada. Kemudian tadi survei migrasi itu memang perlu diperkuat di desa. Nah, mungkin di titik-titik pintu masuk ya, memang kalau kita kontekskan dengan masa inkubasi mungkin belum. Ya, oleh karenanya perkuatannya mungkin juga persis seperti yang Ibu Asumta sampaikan. Ya, setelah sekian hari, 7 sampai 14 hari, berarti kan orangnya sudah di desa, maka alamatnya perlu didapatkan dan itu dipantau benar. Seperti itu. Dan kemudian yang perlu dicermati benar adalah pendatang dari Papua, Kalimantan, dan juga kalau untuk NTT Sumba. Ya, bersyukur untuk satu daratan Flores belum ada yang saling mengimport kasus malaria gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan itu dari Papua, dari Kalimantan. Ya, ini kan terkait dengan Kalimantan ini mungkin PMI ya. Kemudian dari Sumba yang memang kita tahu di NTT ini Sumba masih merah. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan. Ya. Ibu Aileen silakan. Ya, baik. Ya. Baik, memang kami sudah memikirkan sebelumnya bahwa memang kami belajar ke kakak tua kami Manggarai, tapi tidak ada di layar lagi di Sumta ini. Jadi ya kalau kami belum muncul di Manggarai, Ibu Asumta, ya mungkin kami dikunjungi. Jadi ya sekalian berwisata. Jadi ya, tapi yang kami mau sampaikan ya memang kami harus belajar ke yang sudah berhasil. Ya, kebetulan ya dekat kakak tertua kami Manggarai. Ya, mungkin nanti jangan bosan-bosan nanti Ibu Kabit kalau kami sering berkoordinasi, berkonsultasi. Jadi seperti itu Pak. Ya, ya Pak Jeffrey. Ya. Oke. Ya, mungkin ini juga menjadi salah satu dokumentasi ya, karena untuk menuju pada eliminasi itu kan pertemuan lintas batas ini juga menjadi salah satu syarat ya. Menjadi salah satu syarat untuk eliminasi, sehingga tolong didokumentasikan dan segala surat menyurat, terutama untuk case-nya kalau ada. Ya tadi saya mendapatkan satu poin ya, memang kasus importnya kan dari Papua. Dari Ibu Elin katanya sudah memberikan notifikasi ke Papua atau bagaimana, tapi belum mendapatkan feedback-nya. Itu bagaimana ceritanya? Tolong bisa kita perdalam supaya ini bisa menjadi clear. Ya, kita sudah lakukan notifikasi, tapi sampai sekarang ini belum ada feedback dari daerah asalnya itu dari Papua. Oke. Kalau pasiennya sendiri sudah dirawat ya? Sudah Pak. Ibu DC bagaimana, ada tanggapan? Mohon terkait ini. Oke. Tanggapan saya pertama RDT. Jadi memang kita sudah menerima permintaan Manggarai Barat 2.500 pieces RDT, kebutuhannya di sana. Hanya memang kita tidak bisa penuhi semua, Ibu. Mohon maaf, karena stok kami di provinsi juga lumayan terbatas. Tapi kita sudah bersurat ke pusat ya untuk pemenuhan kebutuhan ini. Jadi mungkin maksimal kita bisa penuhi 1.000 pieces RDT untuk Barat sampai stok sampai akhir tahun ya. Mudah-mudahan cukup karena mintanya 2.500. Memang kita bisa dari pusat dapatnya sekian kita bagi kita sedang proses servisnya untuk dikirim ke Manggarai Barat. Kemudian kedua, mohon laporan di Sismal memang diberi Bapak Ibu dari Manggarai Barat. Saya sudah lihat ada satu kasus indigenous dilaporkan di Sismal. Memang kasus ini kita tidak mengenal kasus indigenous tunggal. Jadi seperti tadi disampaikan Ibu Asumta bahwa jangan cepat-cepat ambil keputusan kalau itu indigenous, artinya bahwa kalau Bapak Ibu di Manggarai Barat tidak yakin, mohon membuat kronologis kasus. Belajar dari Kota Kupang, mereka membuat kronologis kasus. Jadi setiap kasus yang ditemukan itu dibuat detail kronologisnya, pada tanggal berapa, orang ini dari mana, dan dengan siapa, bagaimana. Jadi ceritanya dituliskan dalam bentuk narasi.
Sehingga dinas kabupaten itu tahu betul itu diketik rapi. Jadi ketika kita bilang indigenous, mungkin kita juga bisa terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan menentukan ini indigenous. Karena pengalaman dari banyak kabupaten, tidak ada kasus indigenous tunggal, Bu. Apalagi sudah dilakukan survei kontak, tidak ditemukan kasus lain di sekitar lokasi. Jadi solusinya adalah membuat kronologis kasus dan tetap maju penilaian eliminasi. Nah, untuk itu di Sismal yang dilaporkan sebagai kasus indigenous, ini mungkin nanti saya langsung dengan Ibu Eping ya, Bu Kabit. Mungkin kita bisa bahas atau bisa Ibu ceritakan kasus kronologis kasus indigenous ini kah? Supaya kita sama-sama dengar dan bagaimana pendapat dari Bapak Ibu di Manggarai juga. Halo, ya Bu Dece. Ini kronologi kasusnya akan disampaikan oleh Ibu Epin, pengelola malaria di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi silakan. Selamat siang Ibu DC, selamat siang Ibu Kabit P2P Manggarai dan Bapak Ibu yang ikut dalam Zoom ini. Kalau untuk kronologi kasusnya berdasarkan hasil PE teman puskesmas, pasien tersebut tidak melakukan perjalanan ke wilayah endemis malaria. Makanya waktu itu teman-teman menganggap ini sebagai survei kontak di wilayah kejadian di wilayah puskesmas Waenaken dan tidak menemukan kasus malaria di wilayah tersebut. Kira-kira demikian Ibu DC. Ya. Baik, Ibu DC, prinsipnya bahwa dari riwayat perjalanan yang bersangkutan tidak pernah keluar daerah, sehingga teman-teman kita mengambil kesimpulan bahwa itu indigenous. Jadi demikian Ibu DC, mungkin ada apa namanya pengertian lain atau bagaimana sehingga kasus ini dia indigenous tunggal. Yang karena kita juga sudah lakukan PE, penyelidikan epidemiologi, tapi kita dari hasil PE itu kan indigenous karena memang tidak ada riwayat perjalanan. Tapi setelah di screening lebih jauh ke kontak-kontaknya tidak ditemukan kasus malaria. Jadi begitu Ibu DC. Oke, terima kasih Ibu Pengelola, Ibu Eping dan Bu Kabit. Pertanyaan saya adalah, kasus ini adalah kasus ibu-ibu umur 52 tahun ya. Apakah ada pertanyaan bahwa beliau pernah sakit malaria juga sebelumnya? Ya, kita waktu kasusnya itu kita belum punya riwayat apakah yang bersangkutan itu punya ada penyakit malaria sebelumnya. Mungkin itu nanti yang perlu kami kaji kembali terkait dengan riwayat kasus malaria sebelumnya. Betul, mohon dicari tahu dulu Ibu, karena kemarin kita sempat mendapat Pak Lukman Hakim, Pak Lukman dari pusat juga bergabung di lintas batas kemarin. Beliau juga menjelaskan tentang kasus relapse pada falciparum. Jadi ini kan falciparum ya kasusnya. Jadi mohon dicari tahu apakah beliau pernah menderita malaria sebelumnya. Apakah pengobatannya tuntas, dia minum obat semua atau tidak. Jadi kemungkinan dia terinfeksi lagi atau dia relapse lagi di tempat itu. Kemudian slide mikroskopisnya apakah sudah diuji silang oleh cross checker?
Nanti mohon dicek juga apakah slide positifnya diuji silang, apakah benar positif falsifarum atau mungkin ada kesalahan di situ. Jadi dua hal ini tolong dipastikan. Demikian Pak Jeffrey, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu DC untuk diskusi terkait dengan satu kasus indigenous yang ada di Mabar. Jadi menjadi PR untuk Ibu Elin, ya jangan sampai satu kasus indigenous ini kemudian membuat agenda untuk maju eliminasinya terhambat. Masih butuh pembuktian-pembuktian apakah memang betul itu kasus indigenous atau tidak ya. Jadi tadi apakah ini terkategori relapse atau tidak, perlu pembuktian. Nah, mungkin tadi bisa diskusi lebih intens dengan Ibu DC dari referensi Pak Lukman ya. Ya, kemudian juga terkait dengan tadi slide-nya apakah sudah di cross check dan memang betul-betul malaria seperti itu. Jadi ini perlu diusahakan supaya agenda untuk menuju eliminasi tidak menjadi terhambat gara-gara persoalan itu. Saya ingin menggali satu lagi Ibu Elin, ya tadi disampaikan bahwa lokus terbanyak di Manggarai itu kan dari 1-2 puskesmas, termasuk di situ adalah Nangalili ya. Kalau saya salah tolong diluruskan, dan itu daerah pesisir. Nah, sejauh mana berbagai upaya untuk mengatasi persoalan malaria di wilayah tersebut, Bu? Ya, saya tergelitik dengan kata pesisirnya. Nah, ini kan berarti harus ada intervensi lingkungan yang cukup adekuat supaya kasus itu betul-betul bisa turun dan Manggarai secara keseluruhan sebagai daerah wisata premium yang kita banggakan itu bisa cepat selesai. Jadi perlu perang lebih militan ke daerah-daerah yang basis malaria dan itu tentunya faktor lingkungan menjadi sangat-sangat penting. Bagaimana mungkin respon Ibu Elin? Baik, untuk daerah Nangalili itu Pak, yang banyak itu dengan daerah-daerah lain. Pertama, untuk pencegahan tahun 2019 itu kita sudah lakukan pembagian kelompok massal di wilayah Puskesmas Nangalili itu. Kemudian pembagian kelambu malaria juga untuk ibu hamil di daerah itu juga. Kemudian kita MBS di desa-desa yang ada di Puskesmas itu yang banyak kasusnya. Ya, di tahun 2021 ini ya kita tahu bahwa fokus penganggaran kita memang ada di COVID, tapi di sini kita tetap berupaya untuk sharing budget bahwa meskipun itu kegiatan untuk COVID, namun ya kita tetap berupaya agar sasaran malaria juga bisa sekali jalan di daerah itu. Kemudian untuk kebersihan lingkungan. Jadi kita sudah koordinasi karena ini kan daerah daerah banyak kasus malaria. Ya, melalui puskesmas ya sudah dilakukan koordinasi dengan camat dan kepala desa setempat, terutama untuk kebersihan lingkungan. Tapi ya kita sama-sama tahu bahwa upaya untuk pemberdayaan masyarakat ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi terkait dengan fungsi-fungsi pencegahan kita ya terkait pembagian kelambu, kemudian MBS, ya itu kita sudah lakukan. Jadi begitu Pak Dr. Jeffrey. Halo? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sedikit terputus-putus. Jadi tadi yang saya tangkapkan berbagai upaya termasuk di dalamnya itu tindakan-tindakan pembagian kelambu, MBS dan sebagainya itu sudah diupayakan. Nah, namun nampaknya dari sisi hulunya yaitu lingkungan itu nampaknya masih belum terlalu adekuat itu dari pengamatan saya Ibu ya. Tentunya kita perlu lebih giat
Dan tentunya pelibatan berbagai stakeholder termasuk masyarakat yang tadi dikatakan memang susah-susah gampang, tapi mau tidak mau, jika mau supaya malaria itu bisa tuntas di Manggarai, maka daerah fokus itu harus benar-benar kita perhatikan dan kita tuntaskan. Kalau hemat saya dengan pembagian kelambu MBS saja itu kita bermain di tengah. Tetapi bagaimana vektornya, bagaimana breeding place dan sebagainya itu bisa diatasi, itu yang menjadi salah satu mata rantai untuk benar-benar bisa mempercepat penuntasan malaria di satu wilayah. Mungkin dari teman-teman yang lain silakan, kita perlu memberikan support untuk kondisi ini. Rekayasa lingkungan itu menjadi sangat-sangat strategis saya pikir. Dan tentunya bukan orang kesehatan saja yang kerja di situ. Pak Gusti Brewan ada pemikiran? Saya nodong lagi tuh. Atau teman-teman dari PPNI atau dari Hakli kalau ada. Ya ini kan sebenarnya kalau isu lingkungan Hakli. Halo. Sudah cukupkah? Dari Atau saya sudah cukup? Ya, dari Ibu DC silakan. untuk lingkungan, saya mau tanya ke Manggarai Barat, apa rencana untuk mengendalikan lingkungan, mengendalikan faktor ini ke depan? Apakah butuh dukungan di provinsi? Bisa juga dukungan desa. Ya, baik Ibu DC. Jadi untuk kami sendiri terkait dengan pengendalian lingkungannya, kita sudah merencanakan pengadaan larvasida. Karena memang di daerah Nangalili itu kan daerah raba-raba. Terkait dengan dukungan dari provinsi ya sebenarnya apa saja yang untuk pencegahan malaria ini kami siap terima. Jadi ya kalau tanya ke kami apa yang kami butuh, nggak semua kami butuh. Jadi begitu Ibu DC. Ya Ibu DC catat dah, kayaknya larvasida memang salah satu pamungkas juga ya. Karena tadi lingkungannya rawa-rawa, ini sama seperti kasus yang di Sumba ya. Dan bersyukur Sumba kemarin sudah bergerak dengan lokal litbangnya. Jadi ada satu daerah breeding place-nya yang berupa rawa-rawa juga, dan itu sudah diintervensi dan semoga memberikan efeknya. Dan itu tidak bisa sekali ya. Harus secara periodik diperhatikan sehingga tidak memungkinkan jentik bisa hidup di area tersebut. Itu di note oleh Ibu DC kalau ada stok, apa itu namanya, larvasida untuk ini. Bisa disampaikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah diskusi kita sudah cukup memadai? Ibu DC bisa memberikan beberapa kesimpulan. Saya persilakan, atau masih ada lagi juga dipersilakan. Saya rasa Pak Jeffrey izin, Bapak Ya. Ibu dari Manggarai itu kasus yang import yang ditemukan oleh fasilitas kesehatan di Manggarai rata-rata memang bukan di daerah batas dengan Manggarai Barat ya, memang tidak ada kasus import antar kabupaten. Namun pertanyaan saya adalah apakah ada kasus import yang ditemukan pada puskesmas yang berbatasan dengan kabupaten lain? Sepertinya Nangalili itu berbatasan dengan Manggarai ya, Bu Kabit ya. Ya, kemudian dari pihak Manggarai, kemudian dari pihak Manggarai, apakah puskesmas yang melakukan kasus tahun ini ada di wilayah ya? Kalau Nangalili, Bu DC itu tidak berbatasan dengan Kabupaten Manggarai. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Halo Bu DC. Ya Bu Kabit, silakan Bu Asri. Yang kita temukan yang kasus itu rata-rata jauh dari Manggarai Barat. Daerah Dintor, kalau itu ditemukan di Pulau Mules mungkin bisa, karena Pulau Mules akses lewat laut ke Nangalili. Tapi ini kami di Dintor yang di pegunungan, jadi jauh. Ataupun di daerah Waecodi itu lebih pada ke arah Reo. Jadi jauh Bu DC.
Baik. Baik, Ibu Kabit, berarti aman. Tidak ada masalah dengan kasus import antar kabupaten ini. Ya. Tinggal kasus dari Papua. Ya, Papua dan Kalimantan. Oh, Kalimantan juga. Oke. Kalimantan Cukup, juga ada. Pak Dokter ya. Ya. Baik, jadi saya ingin memastikan lagi Bapak Ibu sekalian, ya ini kan siang hari ini kita berbincang-bincang soal perlintasan kasus malaria antar kabupaten. Ya, kita tentunya terus mengindep atau mengeksplorasi, masih adakah persoalan malaria dan dalam konteks lintas batas ini. Sekiranya seluruh tatanan sudah dilakukan dengan baik dan benar, ya tentunya kita bersyukur. Nah, tinggal juga tetap kembali lagi sebagaimana Ibu Asumta tadi sampaikan, seluruh catatan-catatan itu harus terdokumentasi dengan baik. Begitu ya Ibu Asumta ya? Iya, benar Pak, sepakat. Nah, sepakat. Jadi antara Manggarai dengan Manggarai Barat clear. Tidak ada persoalan ya untuk perlintasan kasus malaria ini. Jika ada sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan protapnya. Demikian ya, Ketua Manggarai. Siap. Oke, terima kasih sekali. Seperti itu. Nah, tinggal nanti memang kalau lintas provinsi ya memang ya kita sampai di Papua, ya Papua bagaimana mengfeedback kembali. Nah, ini tentunya masih butuh suatu upaya yang jauh lebih. Ya, apakah mereka juga cukup peduli dengan kasus ini. Ya, ketika mendapatkan notifikasi dari NTT soal bahwa ada warganya yang pendatang yang membawa kasus malaria ini, kemudian kira-kira mereka tentunya kalau mereka peduli maka mereka akan melakukan tindakan lebih lanjut. Tapi kalau tidak ya sudah, ya itu kan kasus sudah ada di NTT. Silakan NTT yang melaksanakan terapinya, kan kira-kira demikian. Oke, Bapak Ibu sekalian, Ibu DC, Pak Gusti Brewon, Pak Amelianus Mau, dan teman-teman yang masih mengikuti forum ini, mohon jika masih ada usul saran silakan bisa disampaikan dan semoga bisa dicatat dengan baik oleh Ibu DC beberapa poin tadi ya, supaya bisa diresumekan. Ibu DC, bagaimana? Ya tadi terkait dengan Mabar sebagai daerah wisata premium, menjual wisata sehat, nah itu butuh berbagai inovasi tentunya. Bagaimana upaya dari Dinas Kesehatan untuk juga menggandeng PHRI ya, supaya bisa sharing budget. PHRI juga punya social responsibility untuk juga alokasikan sedikit dukungan untuk berbagai tindakan pencegahan. Ibu DC sudah ada resumenya, mungkin Ibu silakan dibacakan Bu, sebagaimana yang kemarin. Silakan Bapak Ibu yang masih mengikuti bisa mendengar atau membaca. Kalau ada catatan silakan memberikan catatan koreksi dari atas resume hasil diskusi kita. Oke, Bapak Dokter, terima kasih. Bapak Ibu, kurang lebih saya menyimpulkan seperti ini. Kesepakatan pertemuan teknis lintas batas Kabupaten Kota antara Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat secara virtual 28 September 2021. Ini dihadiri oleh Kepala Bidang dari kedua kabupaten, perwakilan provinsi, tim ahli, Kantor Kesehatan Pelabuhan, PPNI, dan UNICEF. Melalui proses diskusi, peserta pertemuan membuat kesepakatan sebagai berikut. Pertama, Dinas Kesehatan Provinsi akan memfasilitasi kebutuhan RDT untuk keperluan pemeriksaan di lokasi pariwisata dan surveillance kerjasama KKP di Kabupaten Manggarai Barat. Segera kami proses. Yang kedua, petugas KKP akan melakukan pemeriksaan awal, kemudian membuat daftar nama, dan mengirimkan kepada untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ulang malaria. Ini Bapak Ibu di Kantor Kesehatan Pelabuhan sudah melakukan, hanya tinggal kita tindak lanjuti di kabupaten.
Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi akan bersurat ke seluruh kabupaten kota tentang pencegahan. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, kami harapkan bisa membuat kronologis kasus malaria yang ditemukan tahun 2021, termasuk riwayat penderita malaria sebelumnya dan uji silang slide mikroskop. Kemudian mengupayakan kegiatan surveillance migrasi dengan melibatkan kepala desa. Sebentar, saya bagi seperti ini saja. Kemudian yang tadi PHRI ya. Mohon info apa ada PHRI di Persatuan Hotel dan Restoran di Manggarai Barat ya? Atau Ya. mau dicari tahu? Kalau PHRI ya ada di Manggarai Barat, tapi kondisinya saat pandemi ini sangat susah kita kalau mau sharing budget dengan mereka karena ya Ya. Itu bagaimana? sudah beralih profesi semua Pak Dokter ya. Tapi untuk ini kalau untuk misalnya menyiapkan fasilitas, mendapatkan informasi misalnya setiap tamu hotel kita tanya dari mana, ya itu bisa kita kerjasama dengan mereka. Tapi untuk misalnya budget ya sepertinya susah di Setuju. ya di pandemi ini, di masa pandemi ini Pak. Ya mungkin tadi bagaimana membangun komunikasi ya toh dengan pihak yang paling bersentuhan langsung dengan para wisata sehingga ya ke depan komunikasi makin baik, makin intens sehingga antisipasi untuk berbagai hal bisa diupayakan ya dengan PHRI. Ya. Tidak semata-mata pada kita minta sharing budget karena mereka sendiri juga posisi yang sangat terjepit. Tapi kalau misalnya untuk kerja bakti apa semua gitu kan sesungguhnya bisa. Ya, pokoknya selain yang budget, ya kita bisa komunikasikan dengan mereka, Jadi Pak. mereka tidak hanya menjaga lingkungan sekitar hotelnya yang bagus, asri, sehat, tapi juga harus menjaga lingkungan di luar lingkungan hotelnya kan, supaya seluruh Manggarai bisa sehat adanya. Itu poin kita mungkin. Jadi dalam konteks yang lain. Tetap saya pikir kita dorong ada satu kesepahaman bersama dengan antara kesehatan, sektor kesehatan dengan pariwisata saya pikir perlu. Supaya kerjasama ke depan bisa diintenskan. Kemudian tadi yang bukan hanya RDT ya Bu, larvasida ya Bu DT. Oke, monggo dilanjut. Bapak. Ya, saya sudah perbaiki. Sebentar. Poin nomor 4, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, itu PR-nya ada 6 ya di sini. Pertama, membuat kronologis kasus malaria yang ditemukan tahun 2021, termasuk riwayat penderita malaria sebelumnya dan uji silang slide mikroskop. Oke, Bu. Kabupaten dan provinsi ya, Bu. Yang kedua, mengupayakan kegiatan surveillance migrasi dengan melibatkan kepala desa. Ini bisa belajar ke Manggarai untuk action, untuk implementasinya. Yang ketiga, mengunjungi Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai untuk pembelajaran. Ini boleh tatap muka, boleh ya. Saya hanya untuk meningkatkan kompetensi petugas pelaksana penyelidikan epidemiologi. Nah, ini dari kabupaten, apakah bisa dilakukan? Poin D. Saya bacakan lanjut. Poin E, mengadakan larvasida untuk lingkungan rawa-rawa di wilayah kerja Puskesmas Nagalili.
Dan terakhir, bekerjasama dengan PHRI di Labuan Bajo tentang pencegahan penularan kembali malaria. Terakhir, Dinas Kesehatan Provinsi akan bersurat ke seluruh kabupaten kota terkait klarifikasi kasus malaria berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi 125, yaitu kasus relapse, import, dan indigenous. Bahwa jika ditemukan kasus relapse, tidak mempengaruhi penilaian eliminasi malaria kabupaten. Poin B, kabupaten kota yang mendapat notifikasi kasus impor wajib menindaklanjuti dan mengirimkan umpan balik ke kabupaten kota tersebut. Demikian kesepakatan ini, Bapak Ibu, mohon komentarnya. Terima kasih. Bu Dece, mungkin ditambahkan tadi terkait surveillance migrasi di Bandara Komodo, koordinasi kerjasama dengan KKP Wilayah Kerja Labuan Bajo. Pelabuhan Wilayah Kerja Labuan Bajo. Ya, makin banyak PR berarti makin bagus ini, Ibu ya. Harusnya demikian. Sudah, poin G-nya ya. Maaf ini Bu Dece. Oke, silakan. Pak Gusti. Mas Gusti. Halo. Iya, halo. Ya, silakan. Di Dua Manggarai ini saya belum melihat misalnya bagaimana dengan peran gereja ya. Rasanya mereka cukup berpengaruh. Apakah perlu ditambah atau tidak ya? Saya tidak tahu kalau memang ini dibutuhkan di Manggarai Barat atau mungkin juga Manggarai dalam konteks untuk mempertahankan status eliminasi tadi. Nah, kalau karena saya kira infrastruktur yang cukup rapi itu juga setahu saya gereja di Flores, khususnya di daerah Manggarai. Saya belum lihat itu supaya dia. Terus mungkin di Manggarai Barat karena karakteristiknya kepulauan, tentu ini mungkin satu kajian yang menarik juga, Pak Cip. Sorry, ini tambahan kecil saja. Ya, silakan bagaimana menanggapinya terkait dengan peran dari sektor agama gereja. Apakah selama ini sudah dilibatkan, dan seterusnya? Ibu Elin, masih hadir? Sepertinya keluar, Pak. Tidak ada di partisipan lagi. Sudah keluar. Kita tinggal 8 ya. Iya. Oh ya. Baiklah kalau demikian. Tinggal yang di Kupang. Tinggal di Kupang saja. Di Kupang kita seolah-olah kok dekat tapi serasa jauh ya. Bo, kita kopdar saja gitu loh, kopi darat gitu. Ibu Dece mau ngundang kita di mana gitu. Kan kita sudah vaksin. Mau di mana, Bapak? Kan semua sudah vaksin, semua sudah pada vaksin atau semua sudah pada penyintas gitu loh. Oke. Kan semua sudah bukan hanya vaksin, malah penyintas jangan-jangan. Jadi sudah tidak takut. Oke, Bapak Ibu sekalian, Ibu Dece tutup suhu. Nanti dikirim saya sudah setuju. Jadi terima kasih. Dengan demikian maka kita sudah selesai, Bapak Ibu. Kesepakatannya diakhiri dengan beliau-beliau tidak ada lagi di Zoom, mungkin internetnya juga bermasalah di sana. Lagi coba join lagi katanya di WhatsApp, tapi tidak apa-apa. Ya, dikirim sajalah itu kesepakatannya nanti. Ya, kesepakatannya kami tindak lanjuti ke Kabupaten. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran Bapak Ibu dalam Zoom
meeting hari ini. Kita bertemu lagi kurang lebih berapa ya? 2 hari lagi ya. Tanggal 1 hari Jumat pagi untuk ngada dan nagekeo. Mohon maaf kami harus mereschedule untuk ngada dan nagekeo. Nagekeo-nya belum siap. Mereka minta tanggal 1 baru bertemu dengan ngada. Mohon kehadiran Bapak Ibu sekali lagi untuk tanggal 1 pagi jam 9 sampai jam 12 siang kita dengan ngada dan nagekeo. Ngada dan nagekeo termasuk jagoan kita juga untuk maju penilaian tahun ini. Mohon Bapak Ibu bisa hadir lagi. Terima kasih untuk Ibu Kabid dari Kabupaten Manggarai Barat. Terima kasih untuk para expert, Pak Dr. Jeffrey dari KKP, PPNI, dan UNICEF. Kita tutup sama-sama untuk hari ini dan bertemu lagi hari Jumat untuk sesi terakhir lintas batas. Selamat sore Bapak Ibu. Malam. Terima kasih. Ya, nanti kita ketemu di perbatasan. Nanti kita ketemu di mana begitu ya? Terima kasih banyak. Oh, salam. Izin live. Siap. Izin live juga. Selamat sore. Selamat sore semua. Terima kasih.